قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi kaum muslimin di channel pemberantas kemaksiatan. Dan kali ini kita kembali membahas Gus Miftah ya. Di musim-musim pemilu ini banyak sekali netizen yang mengkritik Gus Miftah karena Gus Miftah ini satu-satunya orang yang disebut sebagai tokoh agama yang jadi tim ses dan paling vokal di dalam membuat provokasi ya, demi membela capres dukungan dia ya. Ceramah agama pun diisi dengan orasi politik ya, untuk mendukung capres pilihan dia. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Coba kaum muslimin ya, apa ya pantas pengajian isinya orasi politik dukungan untuk capres pilihan dia? Kan nggak pantas kaum muslimin ya. Kalau itu di panggung kampanye, iyalah silahkan ya, mau dukung sampai delosor nggak masalah ya, sampai jempalian nggak ada masalah. Tapi ini pengajian ya, harusnya diisi dengan materi-materi untuk mempersatukan umat di atas kalimat tauhid dan sunnah, bukan malah memecah belah, memprovokasi dengan urusan politik capres cawapres ya. Jadi pantaslah kalau kemudian ada yang mengatakan kalau Miftah ini pantasnya jadi tim ses capres daripada jadi penceramah. Dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Nah, begitu dong Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini saya sangat sepakat, sangat setuju. Mending jadi tim sukses salah satu cawapres. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama Gus. Kalau ngomong agama itu jenengan banyak salahnya. Ingat kan Gus, waktu jenengan baca kitab Al-Kanasiyah, kanisah yang artinya gereja, oleh Anda dibaca kanasiyah. Itu kan kesorowan Gus, kesorowan. Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya kepada politik ya, saling menyerang antara komentator-komentator dari paslon 1 dan 3. Itu cocok lah, Gus Miftah cocoknya di sana. Kalau baca kitab atau membahas fikih itu saya memang kurang setuju Gus. Memang harus belajar lagi gitu loh Gus, harus banyak baca lagi sehingga tidak kayak dulu baca kitab sekali, jarang baca kitab, sekali baca kitab langsung rame satu Indonesia. Masa kanisah dibaca kanasiyah. Nah, jadi ya itulah profesi jenengan itu bagusnya di sana Gus. Orasi jenengan bagusnya di dalam hal kepolitikan. Kalau ngomong agama, ngomong fikih, ngomong akidah, kayak kemarin ya Gus Miftah bilang kalau PKS itu semuanya Wahabi. Nah, itu ya kurang pas lah Gus, kurang pas. Nanti ditantang baca kitab, memahami Alfiyah Imam Ibnu Malik, jenengan nggak bisa. Oke, siap. Semangat Gus Miftah. Betul ya, 100% betul.
cocoknya Miftah ini memang jadi buzzer, ya, jadi influencer, jadi tim sesnya caleg. Soalnya kalau bahas agama memang banyak ngawur, ya. Bahas makna surat Al-An'am ayat 48 juga ngawur, dipakai untuk nyerang pasangan capres lain, ya. Pengajian isinya politik semua, ya. La ilaha illallah. Nah, Mubasir sama Mundir, karakter dakwah Ahlussunnah Jamiah Nahdlatul Ulama niku napa? Dakwahnya Mubasir apa Mundir? Menyenangkan apa menakut-nakuti? Dakwahnya ala NU niku menyenangkan apa memperingatkan? Menyenangkan apa nakut-nakuti? Menyenangkan. Dakwahnya orang NU itu Mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya Mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Nah, coba ya, apa ya pantas? Pengajian kok isinya orasi politik? Ya, caplok ayat Quran, maknanya dipelintir, dipakai untuk nyerang lawan politik. Ini penceramah apa namanya? Penceramah apa? Hah? Dan kemarin kita sudah membuat video dari si Miftah ini, ya. Kata dia lebih baik nongkrong di kafe tapi ingat kebaikan daripada nongkrong di masjid tapi ingat maksiat. Itu ketika dia ceramah agama, ya. Ini ceramah apa juga? Ya, logika apa yang dipakai? Orang itu kalau mau ingat kebaikan, ingat akhirat, tempatnya di masjid. Ya. Di masjid tempatnya kumpul orang-orang soleh, orang-orang baik. Di sana terjadi yang namanya tawasobis sabr, tawasobil haq, ya. Nasihat menasehati di atas kesabaran, di atas kebenaran terjadi di masjid. Minimal sholat berjamaah, imam membacakan ayat-ayat yang isinya nasihat. Lah kalau di kafe, ya, isinya kan jelas orang-orang nggak bener, ya, tempat pacaran, tempat pelacuran, ya, tempat selingkuh, tempat miras, ya, tempat ya sembarang kalir lah, ya. Pokoknya semua yang buruk-buruk itu lengkap di sana, ya. Jadi kalau sudah kumpul di kafe, ya, tempat hiburan malam, isinya barang nggak bener. Terus mau ingat kebaikan dari mana? Ya. Dus Miftah. Ya, pokoknya kalau lihat video-video dari Miftah, ya, kalau bahas agama, isinya ngelantur, ya, ngawur, nggak ngena. Jadi memang lebih pas kalau dikatakan si Miftah ini cocoknya jadi tim ses, jadi influencer, jadi buzzer caleg. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.